But what happens? What happens in Indonesia if the projections are correct? That in the next 10 years they may have to move their capital because they're going to be underwater. It matters. It's a strategic question as well as an environmental question. Tiba-tiba saja Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Jakarta terancam tenggelam dalam waktu 10 tahun ke depan. Dan ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Seperti dilansir CNBC Indonesia, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Joe Biden ketika berbicara soal perubahan iklim dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada 27 Juli lalu. Menurutnya, perubahan iklim adalah ancaman terbesar Amerika Serikat merujuk Kementerian Pertahanan. Departemen Pertahanan mengatakan apa ancaman terbesar yang dihadapi Amerika? Perubahan iklim. Tegasnya dalam pidato itu sebagaimana dipublikasikan whitehouse.gov. Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan laut. Ribuan orang bisa kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, dan kehidupan. Jika pada kenyataannya permukaan laut naik 2,5 kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi memperebutkan tanah yang subur, ujarnya. Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air? Karenanya Biden meminta warga Amerika Serikat bergabung bersama warga dunia untuk mencegah ini. Menurutnya, karena itu pula Amerika Serikat bahkan bisa bekerja sama dengan Rusia dan Cina. Lalu, bagaimana faktanya? Sejumlah ahli memperkirakan Jakarta bisa tenggelam pada 2050 jika tidak ada tindakan pencegahan. Dalam 10 tahun terakhir, permukaan tanah di Jakarta Utara ambles 2,5 meter. Di sejumlah wilayah, tanah ambles 2,5 cm setiap tahunnya. Resiko Jakarta tenggelam bukan bahan candaan. Berdasarkan pemodelan kami, sekitar 95% wilayah Jakarta Utara akan terendam pada 2050. Kata Heri Andreas, peneliti Institut Teknologi Bandung, sebagaimana dikutip dari BBC. Ancaman penurunan tanah dan naiknya air laut yang mengakibatkan banjir rob di Indonesia juga sebenarnya dipaparkan lembaga penelitian Deltares yang berbasis di Belanda. Dengan melakukan model elevasi global menggunakan data Light Detection and Ringing atau LIDAR. Mereka menunjukkan data yang signifikan. Di Indonesia, luas wilayah dengan ketinggian di bawah 2 meter di atas permukaan laut yang terdeteksi oleh LIDAR nyatanya 14 kali lipat lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Ujar lembaga itu dikutip dari Channel News Asia atau CNA. Mengutip laporan Ferris Maplecroft, Jakarta adalah kota dengan kerugian ekonomi termahal di Asia Afrika akibat perubahan iklim. Pada 2023, kerugiannya diperkirakan mencapai 233 miliar US dollar. Jika dengan asumsi Rp14.400 per US dollar, maka kerugian itu mencapai Rp3.231,49 triliun. Bahkan Ferris Maplecroft menempatkan Jakarta menjadi kota dengan resiko lingkungan paling tinggi di dunia. Polusi udara, aktivitas seismik, sampai banjir menjadi resiko bagi ibu kota negara.
Data kami mengungkapkan bahwa Jakarta adalah kota paling beresiko dari 414 kota yang kami pantau. Kombinasi polusi, penurunan pasokan air bersih, udara panas, bencana alam, dan resiko terhadap perubahan iklim membuat Jakarta dalam resiko yang sangat tinggi. Resiko-resiko ini akan berdampak terhadap warga, aset, dan operasional bisnis, kata laporan Ferris Maplecroft. Dalam laporan berjudul The Economics of Climate Change yang dirilis April lalu, perusahaan reasuransi global Swiss Re Institute atau SRI memperkirakan bahwa ekonomi dunia beresiko kehilangan 18% QI ekonominya akibat dampak perubahan iklim pada 2050 nanti. Dalam laporan tersebut, SRI melakukan uji tekanan atau stress test terhadap ekonomi dunia jika perubahan iklim berjalan tak terbendung. Hasilnya, mereka menemukan bahwa isu perubahan iklim bakal memukul 48 negara yang mewakili 90% ekonomi dunia. Ke-48 negara tersebut membentuk indeks ekonomi iklim yang menunjukkan negara yang ekonominya akan terpukul paling parah, wilayahnya paling berdampak, dan memiliki posisi terbaik untuk mengubah keadaan. Umumnya mereka adalah negara berbasis pantai, kecuali Swiss, yang terkena dampak langsung kenaikan permukaan air laut. Kabar buruknya, Indonesia berada di daftar tersebut dan jatuh di posisi terburuk dengan angka indeks 39,2. Indonesia kalah dari Malaysia di posisi 47, Filipina 46, Thailand 44, dan Singapura 39 yang juga terdampak oleh isu perubahan iklim. Peringkat terbaik diduduki negara Skandinavia, yakni Finlandia dengan total indeks 11,3, diikuti Swiss dan Austria. Secara umum, SRI menyebutkan sistem perubahan iklim seperti sekarang akan mempengaruhi ekonomi dunia dengan besaran antara 4 sampai 18% pada 2050. Pukulan terkecil, yakni 4% PDB dunia bakal terjadi jika target kesepakatan Paris tercapai, yakni menurunkan suhu bumi sebesar 2 derajat Celcius. Sebaliknya, pukulan terbesar yakni 18% terjadi jika suhu bumi naik 3 derajat, alias tidak ada aksi nyata yang diambil. Asia diperkirakan menjadi yang paling terpukul paling utama, di mana Cina diprediksi kehilangan 24% PDB-nya jika skenario terburuk itu terjadi. Amerika Serikat menyusul dengan kehilangan 10% ekonominya, sementara Uni Eropa kehilangan 11% PDB. Masalah Jakarta agar tidak tenggelam sebetulnya dimulai sejak lama. Terakhir oleh Jokowi dan Ahok ketika pimpin Jakarta, proyek reklamasi 17 pulau dan seawall. Tapi sayang, Gubernur Anies Baswedan tidak paham dampak climate change, sehingga proyek pencegahan banjir rob amburadul. Anies terikat janji kampanyenya. Walaupun beberapa diloloskan reklamasinya, tapi diganti istilahnya, nimbun pantai. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.